Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Hikal dengan nomor BP 3001. Saya sebagai moderator yang akan memimpin jalannya presentasi. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami berupa PowerPoint dengan judul Usaha dan Energi pada Setrika Listrik. Kami memilih setrika listrik karena barang ini melekat di kehidupan kita sehari-hari, apalagi kita sebagai mahasiswa yang tinggal di kosan, pasti kita membutuhkan setrika untuk menyetrika baju kita. Baik. Di PowerPoint kali ini kita akan membahas tiga hal, yaitu usaha dan energi pada setrika, gaya gesek, dan gaya listrik. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu usaha dan energi. Usaha adalah jumlah energi yang dipindahkan atau diubah dari satu bentuk menjadi bentuk lain oleh suatu sistem. Dalam konteks setrika, usaha dapat dijelaskan sebagai energi yang diperlukan untuk mengubah energi listrik menjadi energi panas, guna menghasilkan panas yang diperlukan untuk menyetrika pakaian. Setrika elektrik menggunakan pemanas listrik, biasanya elemen pemanas, untuk mengubah energi listrik menjadi panas, yang kemudian digunakan untuk merapikan pakaian dengan menghilangkan kerutan. Selanjutnya energi. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Dalam konteks setrika, ada tiga bentuk energi yang terlibat. Yang pertama energi listrik, yang kedua energi panas, yang ketiga energi kinetik. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu gaya gesek yang akan disampaikan oleh teman kita, Nadia. Kepada Nadia, kami persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nadia Priya dengan BP 2033. Saya akan menyampaikan tentang gaya gesek. Gaya gesek adalah salah satu konsep fisika yang dapat diterapkan dalam konteks setrika. Gaya gesek adalah gaya yang timbul ketika dua permukaan bergerak satu sama lain, dan gaya ini selalu bertentangan dengan arah gerakan relatif kedua permukaan tersebut. Gaya gesek terbagi menjadi dua, yaitu gaya gesek statis dan gaya gesek kinetik. Gaya gesek statis adalah gaya gesek yang mencegah benda untuk mulai bergerak ketika permukaan bersentuhan. Gaya gesek statis memiliki batas tertentu yang harus dilewati sebelum benda mulai bergerak. Gaya gesek kinetik adalah gaya gesek yang bekerja pada benda yang sudah bergerak di atas permukaan. Gaya ini melawan gerakan benda dan dapat berubah tergantung pada kecepatan benda. Dapat teman-teman lihat pada gambar, yaitu terdapat gaya gesek atau F-gas, yaitu terdapat pada bawah permukaan setrika ketika setrika bergesekan dengan kain. Lalu ada N merupakan gaya normal, lalu ada W merupakan berat benda ketika tangan kita bertumpu pada setrika, lalu ada F atau gaya. Next. Terdapat beberapa rumus gaya gesek. Yang pertama itu rumus statis atau untuk mencari gaya gesek statis, yaitu mu S sama dikali N. Mu S ini merupakan koefisien gesek statis, sementara N merupakan gaya normal. Lalu ada rumus gaya gesek kinetis. Fk sama dengan mu K dikali N. Mu K merupakan koefisien gesek kinetis dan N merupakan gaya normal. Lalu ada untuk mencari gaya normal itu sendiri, yaitu sigma F sama dengan N dikurang W. N merupakan gaya normal dan W merupakan berat benda. Ada juga dengan rumus lain, yaitu N dikurang M dikali G. Ini dapat dicari apabila diketahui massa dan gravitasinya. Lalu ada percepatan gerak benda. Sigma F sama dengan M dikali A. M merupakan massa benda dengan satuan kilo. A merupakan percepatan benda dengan satuan meter per sekon kuadrat. Lalu ada gaya bidang miring. Sigma F sama dengan N dikurang W dikali sin theta. Rumus ini dapat dipakai jika sin theta-nya diketahui, atau sigma F sama dengan N dikurang W cos theta. Juga dapat dicari apabila sudut kemiringan diketahui. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Nadia atas penjelasan gaya gesek. Selanjutnya kita akan mendengarkan contoh soal dan pembahasan yang akan disampaikan oleh teman kita Naswa. Kepada Naswa, kami persilakan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya akan membahas sebuah contoh soal dari gaya gesek, yaitu seorang ibu sedang menggunakan setrikanya untuk menyetrika pakaian anaknya. Nah, setrika memiliki massa 1 kg dan ditarik dengan gaya 10 Newton ke arah kanan. Nah, koefisien gesek statis antara setrika dan permukaan meja itu 0,3 dan koefisien gesek kinetiknya adalah 0,2. Berapa gaya gesek yang bekerja pada setrika saat ditarik ke arah kanan? Oke, untuk video pembahasannya next. Oke, dari soal kita bisa merumuskan gaya-gaya yang bekerja pada setrika. Nah, setrika bermassa 1 kg,
Itu ada gaya normal ke atas, ada gaya kanan, ada juga beban, dan juga tentunya ada koefisien gesek statis dan juga kinetik. Dan yang ditanya itu adalah berapakah gaya gesek. Nah, untuk menghitung gaya gesek, kita dari menghitung gaya gesek statis, itu mu S dikali dengan N. Nah, di mana mu S ini merupakan koefisien gesekan statis, yaitu 0,3. Nah, untuk mencari N, itu bisa massa kali gravitasi. Dengan massa serika itu tadi 1 kg dikali gravitasinya itu 9,8 Newton. Jadi gaya normalnya kita dapat 9,8 Newton. Oke, kita hapus dulu bentar. Oke, setelah didapat gaya normalnya 9,8 Newton, kita bisa nih nyari gaya gesek statis dan juga kinetik. Itu tinggal masukin ke persamaannya aja. Jadi mu S dikali N, mu S-nya diketahui dalam soal tadi 0,3, ya 0,3 itu dikali dengan 9,8. Nah, hasilnya adalah 2,94 Newton. Nah, ini buat gaya gesek statis. Oke, kita hapus dulu bentar. Nah, gimana kalau gaya gesek kinetik? Itu sebenarnya sama rumusnya, cuman yang kalau kinetik tentu dia menggunakan koefisien gesek kinetik. Nah, jadi FK sama dengan mu K dikali dengan Newton. Nah, mu K-nya itu diketahui soal 0,2 dikali dengan gaya normal 9,8 Newton. Hasilnya adalah 1,96 Newton. Nah, jadi udah didapat nih gaya gesek yang bekerja pada setrika saat didorong ke kanan itu adalah yang pertama ada gaya gesek statis dan juga kinetik. Nah, jadi teman-teman buat dari contoh soal untuk mencari gaya gesek kita perlu mempertimbangkan yang namanya koefisien gesek statis dan juga kinetik. Nah, jadi Fs-nya 2,94 Newton dan juga Fk-nya itu 1,96 Newton. Inilah gaya gesek yang bekerja pada setrika. Oke, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Naswa atas penjelasan contoh soal dan pembahasannya. Selanjutnya kita lanjutkan materi yang ketiga, yaitu gaya listrik pada setrika, yang akan disampaikan oleh teman kita Winda. Kepada Winda kami persilakan. Sebelumnya terima kasih kepada moderator. Perkenalkan saya Winda Wardani dengan BP 2025. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari gaya listrik pada setrika. Gaya listrik pada setrika adalah hasil dari perbedaan potensial listrik antara elemen pemanas dan setrika dan objek yang sedang disetrika. Ketika setrika dihubungkan ke sumber listrik dan elemen pemanasnya diberi arus listrik, akan ada perbedaan potensial listrik antara elemen pemanas yang panas dan bagian lain dari setrika serta pakaian yang sedang disetrika. Ini menciptakan gaya listrik yang memengaruhi proses penyetrikaan. Next. Nah, teman-teman dapat kita lihat pada layar itu ada gambar setrika dan juga colokan. Pada gaya listrik ini, setrika listrik itu membutuhkan colokan sebagai tegangan atau beda potensial yang dilambangkan dengan P. Dan juga P pada setrika yaitu sebagai daya listrik. Next. Nah, pada gaya listrik ini kita menggunakan beberapa rumus. Yang pertama yaitu W sama dengan P kali T, W sama dengan P kali I kali T, W sama dengan V kuadrat per R kali T, W sama dengan I kuadrat kali R kali T. Di mana P sebagai daya listrik dengan satuan watt, W sebagai energi listrik dengan satuan joule, T sebagai waktu dengan satuan second, R sebagai hambatan dengan satuan ohm, I sebagai kuat arus listrik dengan satuan ampere, dan V sebagai beda potensial atau tegangan dengan satuan volt. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Winda atas penjelasan gaya listrik.
Nah, kita lanjutkan dengan penjelasan contoh soal dan pembahasan seputar gaya listrik yang akan dijelaskan oleh teman kita, Windy. Kepada Windy, kamu persilahkan. Terima kasih pada moderator. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Windy Arila Ramadhani dengan NIM 2016 akan membahas contoh soal. Sebuah setrika listrik dipasang pada tegangan 220 volt dengan kuat arus 2 ampere. Pertanyaannya adalah berapa energi yang diperlukan selama 1 jam? Dari soal dapat diketahui bahwa V sama dengan 220 volt, I sama dengan 2 ampere, dan waktu sama dengan 1 jam atau 3.600 second. Pertanyaannya adalah berapa energi yang diperlukan selama 1 jam? Kita dapat menjawab soal ini menggunakan rumus W sama dengan V kali I kali T. (220) dikali 2 ampere dikali 3.600 dihasilkan 1.584.000 atau sama dengan 1.584 kilojoule. Jadi energi kalor yang dihasilkan setrika sebesar 1.584 kilojoule. Sekian dari saya, dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Windy atas penjelasan contoh soal dan pembahasannya. Mungkin cukup sekian materi yang bisa kami sampaikan. Aku ingin menarik kesimpulan bahwa dalam penelitian kali ini kita telah menjelaskan dengan rinci bagaimana usaha, energi, dan gaya berperan dalam operasi setrika listrik. Setrika listrik adalah perangkat yang mengubah energi listrik menjadi energi panas melalui elemen pemanas. Selama proses ini, gaya gesek memainkan peran yang penting dalam meratakan serat-serat kain dan menghilangkan kerutan pada pakaian. Dengan memahami bagaimana usaha, energi, dan gaya bekerja dalam setrika listrik, kita sebagai pengguna dapat mengoptimalkan penggunaan setrika listrik untuk menghasilkan penyetrikaan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih ramah lingkungan. Sekian dari kelompok 6. Semoga materi yang kita sampaikan bermanfaat. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.